istri saya untuk sebagai konsultan utama saya. Sudah lama tinggalkan lembaga kita yang sudah kita tahu. Kita mulai dari yang kecil, nggak apa-apa. Pada tahun 98 itulah yang mula-mula nama saya ada di Primagama. Di akhir 988 nama saya terhapus dari Primagama. Saya mulai mendirikan namanya IMKI yang muridnya ada di sini, termasuk Pak Arif dan Pak Irham. Kita mulai IMKI, mulai dari satu komputer awalnya. Setelah mahasiswanya ada 10, tiba-tiba kursus komputernya itu oleh audio tempat kita kredit ditarik komputernya. Pak Yanto bingung, gimana caranya? Ada Pak Asih juga itu. Setelah itu saya ngomong dengan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kursus komputer itu kalau di Jerman 50% praktek, 50% teori. Nah, kita 1 bulan ini belajar teori dulu. Bulan depan kita belajar praktek, karena komputernya nggak ada. Nah, itulah kita mulai kursus komputer. Saya cerita nggak apa-apa karena ini ya ada, karena menyebut IMKI ya ini Pak Ilham, Pak Arif ini karena ini dekon-dekonnya IMKI, dan ada Bu Yatmi ini juga muridnya IMKI, ada Bu Eli juga. Saya awali dari situ. Kemudian nanti juga Pak Andi bisa nambahkan, soalnya kadang-kadang Pak Yanto kan ingatannya gak lengkap. Saya percepat, akhirnya kita membuka namanya program BBCom, Bestseller Business Computer, dan Bestseller Business Administration atau Secretarial, biasanya saya sebut BSA, Secretarial Administration. Dimarahi oleh Kopertis karena nggak boleh, tetapi ini Pak Arif itu salah satu muridnya ini. Dia kalau aku nggak nipu, cuma keblasuk ya, ya tidak apa-apa. Mungkin Pak Irham juga salah satu ya. Ini orang yang lama-lama. Nah, jadi BBCom, kamu tuh nggak boleh buka ini, kata Kopertis. Kamu kalau gitu dirikan aja akademi. Nah, dari situlah akhirnya saya sebelum mendirikan akademi, tapi sebetulnya itu kita sewa di jalan Cemoro Jajar Temongin Sidi. Nah, ini rahasianya tak buka aja, biar kawan-kawan ini tahu, ya kan, yang kecil. Gak apa-apa. Jadi saya mohon maaf dulu. Gedung itu belum saya bayar. Tepuk tangan. Jadi saya ketemu tadi dedengkot Anda namanya Mbah Lugimin. Dan sekarang Mbah Lugimin sudah dipanggil menghadap Allah SWT. Mari sebelum itu kita bacakan Fatihah untuk Mbah Lugimin. Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan Mbah Lugimin husnul khatimah. Saya datang ke ruangan itu, yang jaga namanya Mbah Lugimin. Oh, Pak Yanto, yang kagungannya namanya Budi Sutrisno. Dan akhirnya saya datang ke tempatnya Pak Budi Sutrisno. Saya dikawani oleh bendahara IMKI, namanya Bu Emi Wardati. Nggak ada di sini ya. Pak, saya akan sewa Bapak. Salah. Sewa rumah Bapak Cemoro Jajar selama 2 tahun. Oh, silakan Pak Yanto, kosong itu pada bulan Maret.
Mungkin sampai ya belum dibuka. Terus gimana Pak ya? 1 tahun berapa? Oh 1 tahun 6 juta Pak ya. 2 tahun 12 juta. Saya nggak nawar. Oh jadi Pak ya kok jadi. Terus bayarin, nah itu 1 tahun saya bayar besok bulan Agustus dan 1 tahun saya bayar bulan September. Loh kok kayak gitu Pak ya? Iya Bang, saya nggak punya uang Pak. Kalau boleh, biar nanti loh kok dari mana uangnya? Dari mahasiswa. Contohnya itu Mas Arif, Mas Irham. Tepuk tangan untuk beliau. Tanpa beliau berarti kita nggak bisa membayar jalan Cemoro Jajar. Tepuk tangan, luar biasa. Persis yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, ya kan? Kalau nggak ada alumni Amikom di langkah pertama tidak akan ada. Ya inilah. Kalau dia nggak bayar SMP ya aku nggak bisa bayar gedungnya. Ini awalnya. Setelah itu saya membuat proposal untuk mendirikan Amikom ini. Ya nggak apa-apa, ini kenangan yang lama. Saya putar kembali. Nah, setelah saya buat proposalnya dikirim, ada 6 calon perguruan tinggi dari Jogja. Awalnya memang pernah Pak Idris menyebut namanya Mas Sudarmanto. Nah, itu salah satu yang kita masukkan dosen. Tapi di akhirnya beliau nggak masuk karena yang diterima hanya 3. 1 Pak Abbas Ali Pangeran. Sekarang juga sudah dipanggil menghadap. Mari kita ucapkan basmalah atau Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Yang kedua namanya Ihsan Zuhasdi. Sekarang bekerja di. Dan yang ketiga namanya Yasri Sulaiman. Sekretaris yayasan dan sekarang juga sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Itulah perjalanannya. Kemudian dari 6 perguruan tinggi itu yang proposalnya sudah saya buat, tiba-tiba 4 keluar izin. Amikom bagaimana? Tidak keluar. Kalau jadi nggak keluar nggak jadi mahasiswa. Kita tunggu nggak keluar izin. Kita ditelepon dari Jakarta karena kalau hanya 3 yang diakui dosennya dari 12 yang kita ajukan itu, yang saya sebutkan tadi. Akhirnya saya bersama Pak Anung Pranowo dan Pak Yulianto bertiga ini mencari dosen. Dan juga dibantu namanya Pak Hari Purwidianto. Mencari dosen. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan, di balik kita di ujung tanduk. Karena Jakarta ngomong, kalau sampai besok jam 11 tidak ada tambahan 9 dosen, izin tidak akan keluar. Sehingga nggak akan jadi mahasiswa Amikom. Wah, selesai sholat duhur, saya pengalaman saya, kalau saya sudah di ujung tanduk, pasti Allah akan berikan ilmu luar biasa pada saya. Persiapan 1 tahun cuma 3 dosen, 1 hari 9 dosen, pasti ilmu luar biasa. Wah, ketemu idenya. Setelah itu, apa itu? Kita datang ke teknik elektro untuk dosen teknik informatika. Kopi alumni, saya kopi. Kemudian
kita juga datang ke ilmu komputer MIPA, saya copy alumni, kemudian kita ketik salah satu Bu Wiwi itu yang ngetik. Nah setelah itu akhirnya kita datangi Pak Sri Mulyono. Loh, Pak Yanto ya? Loh kok kenal saya? Saya ikut marketingnya. Dulu waktu di Solo, dosen ya Pak? Oh ya, dosen. Tapi aku di MIPA loh Pak. Udah, kalau di MIPA diterima sana, keluar dari sini ya nggak apa-apa. Kemudian ketemu Pak Medi. Loh, Pak Yanto ya? Pak Medi? Saya dulu ikut AMP-nya Pak Yanto, dosen ya. Akhirnya terus kemudian ada lagi Mas Arief ya. Nah, itu jadi Pak Medi, Pak Sri Mulyono itu kasusnya kayak gitu. Loh Pak Yanto tuh, Mas Yanto tuh. Loh kok aku muridmu Prima Agama, dosen ya. Oh akhirnya satu tumpuk itu ditandatangani dan alhamdulillah. Begitu jam 11 yang 9 dosen terpenuhi, saya kirim ke Jakarta. Dan tidak begitu lama Amikom izinnya keluar. Alhamdulillah. Aku menahan diri sama mereka itu ya. Kalau tahu rahasianya ya mesti gak jadi kuliah di Amikom ya. Nah, terima kasih. Persis yang sama. Akhirnya setelah kita keluar izinnya, kita membentuk tim. Nah, Pak Andi, kamu bagian akademik, Bu Rama bagian keuangan dan kawan-kawan, ya kan? Kaprodinya manajemen informatika masih saya dulu, tak rangkep bersama direktur. Kaprodinya teknik informatika yang pegang Pak Abbas Ali Pangeran, kalau nggak salah itu, iya kan? Masih ingat semua. Nah ini, itulah awal dari perjalanan Amikom. Lewat susah. Waktu nggak keluar izin itu kawan-kawan, Pak Yanto, yang lain keluar izinnya kok kita tidak tahu. Saya ketika itu menjawab, kalau yang lainnya sudah keluar izinnya, kita tidak. Maknanya kita, Tuhan menghendaki kita bekerja lebih keras lagi dan berdoa lebih panjang lagi. Kalau sudah kayak itu, insya Allah kita lebih sukses daripada yang izinnya keluar. Oh gitu ya Pak Yanto? Iya. Jawaban yang lebih. Karena nggak punya jawaban yang lain ya. Dan tidak akan kita bocorkan pada mahasiswa itu ya. Kalau tahu ya 3 kafe kosong ya ruangannya. Nah itulah awal. Ya. Dan ini luar biasa. Saya lanjutkan sedikit, ini lebih baik kenangan. Bagaimana supaya Amikom itu dikenal? Salah satu kelebihannya Amikom adalah ruang kuliah ber-AC. Maksudnya karena saya lihat AC-nya baru atau kuno mana? Ya mesti second ya. Nek baru tuh ya duitnya sopo ya. Kita nggak punya uang ya. Nah, tapi kan kamu ber-AC ya. Masalah dingin dan tidak dingin itu nomor 2. Nah itu tepuk tangan untuk kita semua. Nah itu salah satu kelebihannya Amikom ya. Ruang kuliah biasa ada itu. Dan salah satu kelebihannya yaitu punya doa orang beraniaya. Tadi kata Pak Agus tadi kan ya. Nah karena kita begitu dapat izin langsung saya punya visi menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Tepuk tangan. Semua orang geleng-geleng, waduh itu ayam aja lewat gedung Tomorrow Jajar itu petar. Ya Pak Yanto ya gimana, nggak ada logikanya. Amikom Akademi Mini Kompo. Nah, begitu nggak cukup ya kan, Pak Andi kos-kosan di jalan dulu apa jalan yang di Ponegoro sebentar, tapi Pak Andi nggak kerasan. Waduh, daripada tersiksa Pak Yanto udah pindah aja. Akhirnya kita pindah, ada di Jalan Kaluran. Nah, karena kalau sore jualan batagor, artinya Amikom Akademi Minyak dan Kompor. Alhamdulillah
Nggak cukup lagi kan, akhirnya pindah di sini yang tadi ada Amikom Akademi mirip kos-kosan mahasiswa. Alhamdulillah, kapal Titanic dan kata bagus WC-nya UPN. Nggak apa-apa. Jadi kalau adik-adik, kawan-kawan, anak-anakku, sekarang kawan-kawan, dianiaya, dicaci maki, pengalamannya maka kita menjadi manusia yang teraniaya. Nah kalau sudah teraniaya, doanya sudah dikabulkan. Tepuk tangan. Nah itulah kisahnya Amiko. Nah strateginya apa? Nah, di awal itu, nah, ketika itu Pak Agung searching di komputer, Pak Yanto besok itu ada yang namanya e-commerce. Langsung konsentrasi e-commerce ya kan. Wah rame dosen. Yang ngajar siapa Pak Yanto? Saya. Pak Yanto bisa? Nggak bisa. Kan semester 5 sinau sih. Tepuk tangan. Nah itu caranya Pak Yanto kayak gitu. Terus konsentrasi kedua multimedia. Siapa yang ngajar? Saya. Pak Yanto bisa nggak? Nggak bisa. Kamu mau ngeyel ya. Kan semester 4 sinau di sini ya. Wah, waktu saya ngajar mungkin angkatannya Pak Arif dan Pak Ilham. Ternyata syarat multimedia itu ada desain grafis. Nah, biasanya yang mengajar sahabat saya dari, mungkin masih ingat Anda, namanya Pak Arif Kusumawanto. Masih ingat ya? Itu yang ngajar desain grafis itu dari arsitektur. Ya. Tiba-tiba datang Pak Yanto, saya nggak bisa ngajar Pak. Kenapa? Saya disuruh sekolah ke Jerman. Mati aku. Akhirnya Pak Yanto mengajar dengan kelebihan 1 minggu dibanding mahasiswa. Wah, saya mengajar dengan gaya muda, asik dan edan-edanan. Sehingga Mas Irham, Mas Arif terpesona denganku. Tiba-tiba kawannya bertanya, Pak, kata kakak saya, desain grafis itu intinya adalah kolase dan montase. Menurut Pak Yanto gimana? Ya, kurang sinau. Bagus sekali. Memang itulah inti dari desain grafis itu. Tapi kalau hari ini aku ajarkan kamu bingung. Aku ya bingung. Nah itulah kisahnya. Itulah kisahnya zaman dulu. Dan bagaimanapun seperti disampaikan Pak Andri, saya terima kasih pada tanpa bimbingan di awal-awal rasanya Amikom tidak seperti ini. Hanya satu kata yang harus saya katakan, kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak membayangkan mimpi kita yang sudah menjadi seperti ini, ya kan. Dan sekarang kita sudah mulai membuat beberapa karya yang sudah menginternasional, seperti yang disampaikan Pak Andi lewat Buma kita, ya kan. Nah, jadi salah satunya nanti terserah aja kalau mau nanti kapan, nanti siang kalau punya waktu mau nonton Battle Surabaya kita persilakan, kita akan fasilitasi karena ini film yang bagus karena sudah mendapat 40 penghargaan internasional. Akibat itu saya bisa berkeliling dunia karena dibiayai oleh Pusbang Film, dia ke Prancis, ke Inggris, ke mana-mana ya. Nah ini menurut saya penting. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan para alumni yang tanpa kawan-kawan ini rasanya susah sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.